Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang hematologi analyzer. Hematologi analyzer merupakan perangkat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan darah secara menyeluruh dengan cara otomatis, menghitung dan mengukur jumlah sel darah. Proses ini dilakukan untuk berdasarkan independensi aliran listrik atau pantulan cahaya terhadap sel-sel melewati alat tersebut. Perangkat ini melakukan pengukuran pada sampel darah berupa whole blood yang telah disimpan dalam tabung EDTA selanjutnya. Selanjutnya, darah dihisap melalui selang kuvet dan dilarikan ke dalam perangkat untuk dilakukan analisis sistematis terhadap sel darah. Adapun prosedur penggunaannya itu, yang pertama sambungkan power kabel ke sumber tenaga dengan colokan tersendiri. Yang kedua, tekan tombol on atau off. Yang ketiga, alat akan menampilkan tulisan sistem loading. Lalu, lakukan instalasi file konfigurasi reset, mechanical set, inspection, cleaning, tubing, dan tes blanko sekitar 3-5 menit. Setelah itu, klik exit untuk masuk ke tampilan count atau tampilan manual. Selama start, akan otomatis lakukan background detector yang hasilnya akan ditampilkan pada tampilan blank selection. Lakukan background check satu kali dengan menekan count button. Pastikan background check memberikan hasil 0. Jika tidak, ulangi langkah hingga background check memberikan hasil 0. Klik exit, lalu alat hisap untuk pemeriksaan. Dari menu utama, tekan tulis shutdown, tekan tulis OK. Selanjutnya, alat akan membersihkan tubing, probe, dan bed selama proses shutdown. Setelah proses shutdown selesai, tekan tombol off pada bagian belakang alat. Adapun bagian-bagian alat ini, yang pertama ada bagian depan, itu ada layar touchscreen, printer, simbol biohazard, count button, sample probe, chamber, barcode reader. Selanjutnya ada bagian-bagian belakang, ada pelat penutup alat, komponen pintu kanan, skala daya, soklet listrik, sensor level cairan untuk Claisen, sensor level cairan untuk diluent, konektor limbah cair, konektor diluent, konektor Claisen, konektor cleaning, salt USB, salt sharing komunikasi, komponen pintu kiri, dan panel belakang. Kalibrasi alat ini yang pertama menyiapkan sampel darah untuk pengujian penggunaan dua jenis reagen yang berbeda, melakukan perhitungan parameter sel darah merah, sel darah putih, konsentrasi hemoglobin, rata-rata volume sel darah, dan jumlah trombosit menggunakan reagen Mindray. Melakukan perhitungan parameter yang sama menggunakan reagen GT Becker. Mencetak faktor-faktor kalibrasi yang lama dengan memilih fitur kalibrasi pada hematologi analyzer yang umumnya terdapat di dalam menu utama. Melakukan perhitungan pada setiap parameter kalibrasi yang baru. Memasukkan faktor-faktor baru ke dalam monitor. Melakukan verifikasi dengan mengukur sampel yang sama sekali lagi dan membandingkan rata-rata hasil pengukuran dengan nilai referensi. Adapun troubleshooting pada alat ini tuh seperti kesalahan pengoperasian dan pengaturan, gangguan dalam sampel darah, masalah dengan perangkat keras, masalah dengan perangkat lunak. Adapun solusi dari troubleshooting ini, yang pertama pemeliharaan dan penyiapan yang tepat, penggunaan sampel darah yang benar, identifikasi dan penyelesaian masalah umum, pelatihan dan keterampilan operator. Kelebihan pada alat ini, yang pertama, pemeriksaan menggunakan hematologi analyzer dapat dilakukan secara cepat. Penggunaan sampel darah perifer dengan volume lebih kecil dapat memadai. Hasil yang dihasilkan oleh perangkat ini mewakili proses quality control yang dilakukan dalam laboratorium, mengeluarkan beberapa hasil parameter darah dalam satu kali pemeriksaan. Kekurangannya tidak dapat menghitung sel abnormal. Alat ini terbatas karena tergantung pada sumber daya listrik, sehingga penggunaannya terbatas pada daerah yang memiliki akses listrik yang memadai. Selanjutnya ada lead otomatis. Lead otomatis atau laju endap darah adalah kecepatan pengendapan sel-sel eritrosit di dalam tabung berisi darah yang telah diberi antikoagulan dalam. Lead atau laju endap darah adalah kecepatan pengendapan sel-sel eritrosit di dalam tabung berisi darah yang telah diberi antikoagulan dalam waktu 1 jam. Prinsip alat ini adalah pengendapan, yaitu pengendapan partikel padat eritrosit ke dasar tabung dalam suatu cairan darah atau plasma. Darah yang telah dicampur dengan antikoagulan dimasukkan dalam tabung tertentu pada suhu 18-25 derajat Celcius. Tabung diletakkan pada posisi vertikal tegak lurus pada raknya. Maka eritrosit akan mengendap ke dasar tabung dengan secara perlahan-lahan dan terpisah dari plasma.
Bagian-bagian alat ini juga yang pertama itu ada tabung SR, LCD atau layar, kertas printer, scan barcode, dan keyboard. Selanjutnya bagian belakangnya ada soket daya, fuse, power switch, grounding pole, R232 interface, dan kipas, dan port barcode reader. Kalibrasi pada alat ini dilakukan dengan cara menyalakan tombol on, menunggu hingga proses adjusting selesai, menekan tombol service, maka akan keluar main menu. Selanjutnya menekan setting 1 sampai muncul time calibrate. Selanjutnya memilih time calibrate dengan cara menekan yes. Selanjutnya alat akan melakukan kalibrasi secara otomatis. Adapun cara penggunaan alat ini, yang pertama sambungkan alat ke sumber listrik, pindahkan scaler ke posisi on, tunggu hingga menu utama muncul. Pilih opsi quality control, lakukan pemindahan kontrol positif dan negatif, dan tempatkan mereka pada lubang tabung apapun. Selanjutnya kembali ke menu sebelumnya dan tunggu selama 30 menit hingga hasilnya ditampilkan. Kembali ke menu utama, kemudian pilih opsi ID dan masukkan ID sampel. Sebelum dimasukkan ID sampel, pastikan untuk homogenkan sampel terlebih dahulu, serta tempatkan sampel pada alat. Setelah 30 menit, perangkat akan menghasilkan data. Selanjutnya matikan perangkat dengan menekan tombol daya off dan pastikan perangkat berada dalam posisi off sebelum mencabut skala listrik. Adapun kelebihan dari alat ini yaitu memiliki kapasitas 30 sampel, thermostated pada suhu 18 derajat Celcius, sampel yang diperlakukan 1,28 ml darah whole blood yang telah dicampur dengan antikoagulan EDTA dan terhubung dengan list. Adapun kekurangan alat ini, yang pertama sampel hemopemic atau hemolisis, hasil LED lebih dari 40 mm atau jam tidak bisa dibaca dan dilaporkan sebagai lebih dari 140 mm per jam. Temperatur ruang pengukuran harus berada dalam rentang 15-32 derajat Celcius.